warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azizah Community, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, sering kita bilang itu kan pencitraan saja, ya. Sesungguhnya setiap orang itu melakukan pencitraan. Tidak ada orang yang tidak melakukan pencitraan. Pencitraan itu adalah nilai dari luar. Kalau kita di rumah makan seenaknya, kalau di tempat orang lain kok pakai hati-hati, pakai tangan kanan, pakai sendok, nggak terlalu banyak, itu kan namanya pencitraan. Coba saya lihat, jilbabnya disetrika halus, bajunya disetrika halus, belum tentu celana dalamnya disetrika. Itu namanya pencitraan. Kita butuh dilihat dan dinilai orang. Jadi pencitraan itu nilai yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kita kalau di rumah ulang-ulang, kalau rumah kok cantik, itu pencitraan gitu ya. Jadi jangan salah ketika kita bilang itu pencitraan saja. Sebenarnya setiap orang itu butuh pencitraan, artinya penilaian yang baik dari orang lain. Nah, apa yang bisa dinilai? Yang bisa dinilai adalah sesuatu yang tampak. Yang tampak. Kalau tidak tampak tidak bisa dinilai. Tetapi yang tampak itu ternyata dikendalikan oleh yang tidak tampak. Kalau kita naik mobil, mobilnya itu bagus tapi mesinnya tetap tidak kelihatan. Mesin itu kelihatan kalau kita buka dan kita bongkar semuanya. Itu pun terkait satu dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Maka ketika seseorang butuh pencitraan, sebenarnya kuncinya ada di pengendali pencitraan. Siapa pengendali pencitraan itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berungkap, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza soluhat soluhal jasaduhu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya qalbi. Ingatlah bahwa dalam jasad setiap manusia itu ada segumpal darah. Jika ia baik, baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Apa itu? Dia adalah hati. Maka hati ini mesinnya. Sedangkan pencitraan yang bisa dinilai tadi raganya. Seseorang melihat raganya. Raga yang dikendalikan oleh mesin, body yang digerakkan, ya, yang muncul dari bagaimana mesin itu sendiri. Nah, dalam diri manusia itu ada mesin, namanya hati. Maka beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, setiap orang itu punya planning. Tapi sebelum planning dieksekusi, harus turun ke hati dulu. Aku punya niat hari ini pakai baju itu gitu. Terus hatinya bilang,
janganlah, nggak pantas. Mosok ustadzah pakai baju kayak gitu misalnya. Kemarin saya ngisi di mana yang saya cerita, andai bajunya Agnes Monica dipakai terus dicopot dikasih aku mau gitu itu ya, padahal bajunya Agnes Monica harganya berapa? Wah, jutanya banyak banget gitu ya. Kelambiku 150.000 gitu. Tapi ketika Agnes Monica melepas bajunya kemudian dikasihkan saya suruh make, saya nggak mau. Kenapa? Saya butuh citra diri. Citra diri apa? Ustadzah nganggo klambi ngono, itu kan pencitraan saya turun. Siapa yang menurunkan? Hati ini yang jadi pertimbangan. Hati mau nggak? Kamu mau nggak? Mumpung loh ada baju gratis, kalau kamu pakai mungkin juga bagus gitu, itu hati. Tapi hati satu sisi berkata, janganlah, gimana jamaahmu menilai kalau kamu pakai baju kayak gitu. Nah akhirnya di dalam hati ini ada pro dan kontra. Nah ketika hati kemudian berkata ya pakai, maka ada eksekusi. Ketika hati berkata jangan, maka tidak akan ada eksekusi. Nah, jadi kuncinya di sini, mesinnya itu di dalam hati. Maka dikatakan jika hatimu baik, maka baiklah seluruhnya. Nah, ketika kita mempercantik hati, hati ini semakin bagus, semakin cantik, maka citra diri otomatis akan menjadi cantik. Jadi kalau hati ini cantik, otomatis citra diri menjadi cantik. Tapi kalau citra diri cantik, belum tentu hatinya cantik. Loh kok bisa bunda? Karena hati ini ketika mengeksekusi ada niatan lain. Maaf ya, misalnya aku jadi orang yang berkuasa. Ketika aku mencoba membangun citra diri dengan masyarakat terkagum-kagum padaku, sesungguhnya aku ingin melihat kapan mereka terlena dengan kecantikanku. Nah setelah dia terlena, maka apapun yang aku lancarkan pasti mereka oke. Padahal ini apa misalnya kejahatan yang terselubung. Jadi yang saya bilang, kalau hati cantik, insya Allah citra diri semua menjadi cantik. Tapi kalau citra diri cantik, belum tentu hatinya cantik ketika kita nawaitunya, niatnya itu berbeda. Nah, jadi di situ kita ketemu bahwa kalau hati kita cantik, insya Allah semua cantik. Kenapa kita perlu mempercantik hati? Kenapa? Justru citra dirinya di belakang, karena nanti otomatis. Kenapa kita perlu mempercantik hati? Allah berungkap di dalam surat Asy-Syu'ara. Apa kata Allah? Apa ngendikane Allah? Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Kapan? Yauma la yanfahu malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak berguna. Ya Allah, jangan aku engkau hinakan besok. Kapan? Ketika harta, anak, semuanya nggak ada gunanya bagiku. Lalu apa yang berguna? Dikatakan ilaman ataullaha biqalbin salim, kecuali hati yang bersih. Jadi kenapa kita perlu menjaga hati? Ternyata kedudukan hati itu melebihi kedudukan anak dan harta di depan Allah. Kenapa? Karena harta bisa jadi menggelincirkan kita menjadi negatif. Anak bisa menggelincirkan kita. Tapi ketika hati sudah menguasai diri kita, hatinya baik, insya Allah semuanya baik. Maka di hadapan Allah, hati yang baik itu yang akan lebih bernilai, lebih bagus dibanding apapun yang kita miliki. Oke, dari situ monggo kita kenang penyakit hati. Ketika penyakit hati itu berupa riya, maka citra diri nggak akan baik karena kita akan sombong di mana-mana. Ini terkait kalau hati cantik, citra diri indah. Kalau hati nggak cantik, nah, hati yang nggak cantik itu apa? Mohon maaf, yang penyakitnya banyak, yang jamurnya banyak.
Itu ya. Di antaranya apa? Tadi saya ungkap mulai satu. Apa? Riya dan sombong. Bagaimana citra diri orang yang suka riya dan sombong? Kemarin ada pertanyaan. Saya kemarin ngaji di mana ya? Lupa, nggak usah dieling-eling. Ya, di situ. Tapi pertanyaannya juga di situ sih. Ya, jadi kalau kita menegur orang di Alifah kemarin, kemudian saya bilang, yuk besok sok mowo mangkat. Akhirnya mendino pada aku bosen nih. Ini nanti saya habis duhur di SMP Negeri 4 Kalasan. Jadi hari ini tak plot mengetan. Terakhir jam 4 bunine ke Klaten, mau ikut yuk. Ya, jadi dari Kalasan cus Klaten gitu. Ada pertanyaan, Bunda, saya menasehati seseorang tapi orangnya sakit hati, sampai sekarang saya didoi, diemoi, dia nggak suka padaku. Apakah aku kemudian dosa dan menanggung sakit hatinya orang itu? Kubayar dengan kebaikanku. Nah ini, selama kita menasihati dengan cara yang benar, kemarin saya sampaikan ayatnya, surat Ar-Rum ayat 60, dia sakit hati. Siapa orang yang dinasehati itu sakit hati? Orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya lebih. Hari Ahad saya ngaji, begitu saya semangatnya sampai saya baca wawailul lil musholin, dia bilang sebelah saya, bukan wawailul Bunda, fawailul. Alhamdulillah, matur nuwun, saya diingatkan. Tadi nggak kontrol saking semangatnya. Siapa pendusta sholat itu wawailul lil musholin, padahal yang betul kan fawa. Ya, tapi saya saking semangatnya wawailul. Kadang jamaah nyantai saja, terbius dengan saya, akhirnya menunggu, padahal salah. Tapi ada orang yang kemudian bilang, Bunda maaf, fawailun. Apa saya harus marah? Ketika saya positif thinking, saya justru berkata, orang itu memperhatikan saya detail sehingga saya kepleset sedikit, dia tahu. Sebenarnya semua juga tahu, dia menang lagi. Tapi dia punya kepercayaan diri dan keberanian untuk menegurku. Ada yang berani lagi, tapi saya bilang dia siap dengan resiko andai aku marah. Positif semua kan? Jadi kenapa kita ditegur kok kita marah? Cuma cara menegurnya, mohon maaf, kemarin saya sampaikan, ketika kamu menegur seorang diri perlahan dengan bahasa yang santun, kamu mencintainya. Ketika kamu menegur di muka umum dengan tegas, kamu mempermalukannya. Dan ketika kamu menegur lewat orang lain di luaran secara terbuka, kamu sedang menghibahnya, sedang menyebarkan aibnya. Jadi jangan sedih ketika kita tiba-tiba pahanya dicubit orang, kemudian gini, pengen ngomong, apa? Tadi itu kamu begini, itu salah. Itu dia betul-betul mencintai kita. Dia tidak ingin membuka aib kita, tapi dia ingin kita lebih baik. Ini. Nah kembali, siapa yang hatinya sakit? Yang ketika ditunjukkan kesalahannya, menunjukkannya sudah dengan cara yang baik dan santun, tapi kamu marah, itu berarti kamu sombong, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, sehingga ditegur nggak mau. Ini riya. Apalagi bentuk penyakit hati? Marah. Marah itu bentuk penyakit hati. Ketika hati kita percantik dengan pemaaf, maka otomatis kemarahan ini akan reda perlahan-lahan. Maka orang yang marah, suka marah, citra dirinya nggak bagus. Orang yang pemaaf, citra dirinya bagus. Hatinya dulu, hati kesenggol sidik marah, kesenggol sidik marah, terus kita juga maafkan. Emang kalau aku marah, ada orang ngomong kasar ke kita, terus kita bilang gini, aku marah gitu. Emang kalau kita marah itu bisa dihapus? Sudah terlanjur luka. Terus yang kita lakukan, mudah-mudahan dia tidak seperti itu.
Coba lihat di media sosial kita, hampir semua menghujat. Yang dihujat gak mau, dia gak baca, dia gak mau dengar, ngotor-ngotori hati. Ya Allah, tunjukkan padanya satu kesadaran bahwa yang dilakukan selama ini salah. Biar Allah yang menunjukkan. Dengan cara apa? Allah bukan budak kita, nggak bisa kita atur. Ya Allah, tunjukkan dengan bencana. Emang kalau dia kena bencana kita nggak kecipratan? Kena juga. Ya Allah, tunjukkan dan enggak, dengan caramu yang maha bijaksana. Ya, jadi kita doakan saja yang itu nggak benar itu, mudah-mudahan Allah tunjukkan bahwa selama ini yang dia lakukan itu salah, merugikan orang, menzalimi orang, biar dia berhenti. Masalah hukuman itu sepenuhnya milik Allah. Iri hati. Ketika kita iri hati, saya pernah berkata, jika semua orang di sampingmu kau nilai salah, sesungguhnya yang salah hatimu. Kita berkomunitas, pengurusnya berapa? 10. Punya banyak pengurus yang itu elak, pengurus yang itu kurang tertib, pengurus yang itu kurang 10 salah kabeh. Maka yang salah sesungguhnya hatimu. Ya, jadi jangan mudah menyalahkan orang lain, karena bisa jadi yang salah sebenarnya hati kita. Angel ya Bu ya. Berbicara hati itu susah. Ya. Jadi ketika kita mencela, kok dia sudah memenuhi standar, berarti sebenarnya yang ada sesuatu itu di hati kita. Mungkin apa? Mungkin aku nggak senang kalau baik. Mungkin aku pernah dikecewakan oleh komunitas ini. Mungkin aku pernah begini, sehingga semua tak nilai jelek, padahal enggak gitu. Nah, monggo sikap iri hati itu keluar, semua orang nggak suka. Maka hatinya yang didandani menjadi apa? Qanaah, nerimo dengan milik kita, dengan punya kita, tidak usah memandang iri pada milik orang lain. Nah, munculnya nanti jadi orang yang nerimo. Ya Allah, kancane dapat segini, dia dapat segitu kok ya meneng wae gitu. Ya Allah, dia ini kok ya dikapak-kapak dia meneng wae. Ternyata ini punya resep. Yang aku tulis tadi malam. Kalau kita selalu sabar dengan kondisi di lingkungan kita, sesungguhnya hanya karena kita takut ditinggal Allah. Bukan karena aku orang baik, bukan karena kanan kiriku sudah pantas tak sabari, bukan karena kanan kiriku tidak menjengkelkan. Mungkin menjengkelkan, nggak pantas aku sabari. Tapi kenapa aku tetap sabar? Karena aku takut ditinggal Allah. Kenapa takut ditinggal Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau hari ini aku tidak sabar dengan kelakuanmu, Allah yang akan pergi meninggalkan saya. Oh dia Bu, jadi kanan kirinya pada ya Allah, diantem sana, diantem sini, weslah. Gitu. Tapi ternyata apa yang dia lakukan? Cuma takut ditinggal Allah, bukan karena masih pantas tak sabari, enggak. Jadi sudah, wih, gitu ya. Iya, sebenarnya kamu itu udah, bikin aku gini gitu. Tapi kenapa aku tetap bersabar? Bukan untuk siapa-siapa, untuk aku. Karena aku takut ditinggal oleh Allah. Nih, ini yang terjadi. Milo, bunda-bunda yang saya hormati, sifat hati yang bolak-balik, yang dalam satu kisah sebagaimana sehelai bulu, yang ketika kena angin kecil saja dia akan berubah. Maka terus dan menerus kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Hari ini aku cinta, besok benci. Katanya seperti itu. Hari ini aku sayang, tiwasan kabeh tak ceritake. Begitu kagol di ember metu gitu ya. Iya, orang kalau lagi dekat, makanya saya matur, sedekat apapun orang tetap harus ada privasi Bu. Jangan semua masalah itu ini. Saya gojekan sama anak saya, katanya cari kalau ini cerita. Jadi ada seorang anak ke tempat saya,
Bunda, saya pengen cerita. Oke, ibu saya meninggal setengah bulan yang lalu. Oh iya, tapi 3 hari ini aku itu berpikir ibu itu selalu mendatangi saya. Kemudian ibu saya itu bilang, Le, sikile ibu ki loro, tambah nono le, sikile loro. Selalu menyebut, memang ibunya sakit, dalam kondisi sakit ketika meninggal. Terus dia minta saya, kayak ahli nujum ya, mimpi tekok ke gitu. Terus saya jawab, coba dengar baik-baik ya nak ya, dia baru lulus SMA tapi alhamdulillah sudah kerja. Saya bilang gini, 1, kamu anak ragil dari 8 bersaudara. Ketika bapakmu pergi tanpa pamit, bahasa Arab ming, ya, bahasa Arab ming itu lunga pamit dengan anak 8 itu, kamu ragil. Setelah kakak-kakakmu nikah, kamu tumpuan harapan ibu kamu. Jadi setiap hari ibumu itu ngobrol, keluh kesah, curhat, dan apapun pada kamu. Maka ketika ibumu meninggal, kamu terngiang-ngiang, halo bahkan, ya, seakan-akan ibu hadir, ngejak ngobrol, cerita. Itu hanya karena kebiasaan. Itu 1. Yang kedua ya Le, saya bilang gitu, coba doanya lebih intens pada ibu. Ibu butuh doa kamu. Jadi kalau malam mendatangi kamu, itu karena memanggil kamu. Saya bilang gitu, karena ya kita sebaik mungkin. Terus yang ketiga, nah coba cari bestie ibumu, teman-teman dekat ibumu. Kamu tanya, adakah ibu punya janji, punya hutang, punya ini dengan kalian, sehingga ibu mengatakan sikilku alias lem lakuki kurang lancar, sehingga anaknya minta untuk menyelesaikan. Apa seperti itu? Ini orang nggak punya. Terus nanti kalau betul seperti itu, datangi baik-baik. Kalau mereka ikhlas, nyuwun keikhlasannya. Kalau jumlahnya sidik, misalnya cuma belanja apa kecil-kecil itu, kalau ikhlas, minta keikhlasannya. Tapi kalau tidak ikhlas, kamu tulis berapa, nanti kita gotong royong untuk menyelesaikan. Ini kasus. Jadi ngomong-ngomong, nah saya ceritakan ke anak saya. Terus dia bilang jawabnya, emang ibu punya bestie? Karena dia bingung. Ya, bingung. Saya tadi malam berempat tuh, teman haji 2, terus ada teman satunya. Yuk kita jajan apa beli wedang bajigur. Yang nyopir aku tak sendiri belum. Besok lah 2 hari perginya sudah dengan siapa? Perginya dengan siapa? Apalagi piknik. Hari ini ikut Aziza, besok ikut Arafah, besok ya. Mereka bingung bestine sopo. Ini saya cerita Bu, saya cerita begini. Sedekat apapun orang, jangan semua persoalan penjenengan ditumplak pada seseorang. Oh, aku dekat dengan ini, dia kayaknya bisa aku ajak cerita tentang pekerjaanku. Karena apa? Sama-sama kerja di kantor yang sama. Ya wes kunci. Nggak usah cerita kamu masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah apa. Terus aku punya teman dekat, tapi dia hanya bisa aku ajak cerita soal kondisi ekonomi rumah tangga. Ya sudah itu. Jangan ada orang yang tumplek-blek A sampai Z. Tok cerita nih begitu kagol, ember Bu. Wah cerita, akhirnya sini sudah terlanjur menangis-nangis. Bunda ya Allah, saya itu udah percaya banget, dia aku anggap sebagai saudaraku. Semua aku ceritakan, ternyata dia kemudian berkhianat. Lah sopo. Maka 2 hari yang lalu saya tulis lagi, ya tidak elok menceritakan apa, menjelaskan kondisi pribadi kepada setiap orang. Orang yang menyukaimu tidak butuh penjelasanmu, dan orang yang tidak menyukaimu tetap tidak percaya dengan keadaanmu. Dan mau ngapa kita? Gak usah Bu. Ya, jadi dandani hati supaya tidak muncul suudon, tidak muncul amarah. Kita atur diri kita masing-masing. Nah Bunda, citra diri itu sesungguhnya akhlak. Citra diri itu sesungguhnya akhlak.
dalam nyanyian Jawa ilir-ilir itu pakaian. Orang itu citra dirinya tampak itu kalau emak-emak, ibu-ibu, nomor siji klambine. Klambine. Wong sugih klambine apik-apik. Ini makanya jadi klambi, jilbab, perhiasan itu menjadi tolok ukur citra diri. Maka disebut pakaian. Tapi makna luasnya pakaian itu akhlak. Orang lihat hati kamu dari cara ngomong kamu. Orang lihat hati kamu dari cara kamu memperlakukan orang lain. Ya, apa menghormati, apa merendahkan, apa kita humble sama siapapun, apa kita angkuh, itu kan namanya citra diri. Ya, jadi dari apa yang lain, yang tampak. Maka Allah ngendika di surat Al-A'raf. Kalau tadi ada Allah mayang qolibat dan sebagainya itu buka saja. Tadi surat Al-Su'ara sudah saya sampaikan. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 26. Mudah-mudahan betul. Ya, akhlak, etika, moral itu pakaian. Karena yang tampak oleh orang lain itu akhlaknya bagus. Kita belum tampak, wah hatinya apik ya, nggak ngerti. Tapi dari akhlak, kok kamu tahu tutur katanya itu nggak pernah nyakiti orang. Itu, dia akhlaknya bagus. Kenapa? Dia itu loh nggak mau orang di sekitarnya rugi sedikit pun. Dia kepenginnya begini. Dia itu akhlaknya begini. Lah ngopo? Lah kalau koncone dhewe tega ngapusi gitu kan? Akhlak kan Bu. Ya, semua itu akhlak. Maka Allah ngendika di surat Al-A'raf ayatnya 26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sau'atikum warisa. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Pertama Bu, Allah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat. Satu, pakaian kita ini menutupi aurat hal-hal yang tidak boleh tampak. Dua, pakaian akhlak untuk menutupi kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan, kelemahan kita dengan akhlak yang baik. Jadi, maaf, aurat di sini sesuatu yang malu kalau tampak orang lain. Maka ketika pakaian berupa kain dan jilbab, malu itu ya ini yang dilarang oleh Allah, tampak ini. Kalau kelihatan kan malu, ketok isin gitu ya. Tapi yang kedua, karena saya katakan pakaian itu akhlak, maka akhlak kita yang bagus akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Sebenarnya wajah ini nggak cantik loh, apalagi bodinya. Tapi ya Masya Allah, piyai ini sabar, apian pola ini kan sudah nutup dari yang tidak baik secara fisik, tertutup semuanya karena akhlak. Nah Bunda, kita itu punya pakaian ada dua fungsi. Kita lihat unsur memakai pakaian baju harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama menutup aurat, syarat kedua mempercantik, menghias, yang mematut diri. Maka dikatakan perhiasan. Sebagus apapun, nah ini tadi sampai yang aktes menikah itu, sebagus apapun baju, kalau itu tidak menutup aurat, bagi agama kita no. Jadi ada dua unsur pakaian. Pertama, menutup aurat. Dua, pantas. Kepantasan, bukan harga.
tapi kepantasan. Misal kita punya daster bagus banget, neng gue jago manten, tetep ra pantes. Paham ya? Ya. Terus kita sekalian berjagong rung copot-copot masak ning dapur utek, pakai baju yang gemerlap yang neko-neko, itu pun tidak pantas. Usia, mungkin saya dengan usia saya pakai baju tertentu dengan make up tertentu dengan perhiasan tertentu, belum tentu itu pantas. Malah mungkin orang akan berkata, jane malah cantik nek sederhana loh, kok malah hari ini neko-neko gitu ya, pantas. Jadi unsur pakaian itu harus ada dua itu. Kalau kita tampak baik, yang pertama nutup aurat, yang kedua kepantasan. Maka sering kita bilang baju itu kalau secara pribadi yang ukur kenyamanan. Tapi kalau baju untuk pergi itu tolak ukurnya penilaian, bukannya kenyamanan. Ya itu tadi, jagong nganggo dasteri mesti blong penak mak entek oke ora apa-apa gitu ya. Itu kan kenyamanan. Tapi bagi yang nonton kan nyebeli gitu ya. Jadi bukan, ini berarti nilai kepantasannya nggak masuk. Di sini yang ditulis apa? Menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Jadi menutup aurat tampak indah, tampak pantas, tampak bagus. Tetapi pakaian takwa itu lebih baik. Nah, pakaian takwa itu bukan baju takwa, itu baju koko. Tapi pakaian takwa itu pakaian yang menyelimuti hati kita dengan ketaatan dan kebaikan. Maka ketika kita taat, kita baik, insya Allah yang keluar itu baik. Citra diri kita itu baik kalau di dalamnya baik. Ya. Kemarin saya ditelepon teman, "Bun, aku diantar makan ke sana lagi." "Kenapa diantar makan?" "Masa Allah sampai rumah aku baru inget lumpianya tak hitung." "Udah lama, Bu." Terakhirnya dia lewat mampir. "Ngapa mampir?" "Bayar lumpia." Terus, oh, sebegitunya ketika seseorang memikirkan bahwa darah yang mengalir dalam tubuh kita memiliki peran yang luar biasa. Tapi ada orang yang sebaliknya, lali radito, alhamdulillah orang aku gitu kan. Itu kan ahli gitu. Ini macam-macam. Milo sekali lagi sama tur, bangun citra diri kita dengan cara mempercantik hati, bukan mempercantik wajah, tapi mempercantik hati yang akan bisa membangun citra diri kita. Insya Allah penyakit-penyakit yang seperti tadi sanatoria, dendam, ujub, ya, terus ghibah, pemarah, itu, serai drengki, itu semua kan wujud penyakit hati. Ketika kita mampu mengendalikan hati kita, insya Allah semuanya hilang. Pertanyaannya, Bunda, penyakit yang itu kok jarang dirasakan ya oleh penderitanya? Iya, penderitanya itu nggak kerasa gitu. Padahal kita kesandung, boy, masya Allah Bu, jebret gitu, langsung ngelus-elus ya, dilit-dilit di demak, dilus-lus, terus kok obat ini semuanya. Tapi ketika kita penyakit hati muncul, kok kita itu tidak terasa. Lah kalau gitu jangan sampai muncul. Gimana caranya tidak sampai muncul? Pencegahan, antisipasi. Ya sudah, kalau ada tombol hati iku 5 itu kan es loro lagi ditambani. Tapi kalau 5 itu kita lakukan setiap hari, insya Allah tidak muncul penyakitnya. Ya, jadi kita baca Quran tiap hari. Nggak ngerti artinya rapopo, minimal membersihkan hati. Ya, saya kemarin baca Ahlul Quran. Ahlul Quran itu apa? Orang yang paling top adalah yang mengamalkan Al-Quran. Ahlul Quran itu tidak berhenti membaca Quran. Ahlul Quran tidak berhenti menghafal Quran.
Ada orang yang gaine maca Quran, tapi perilakunya tidak Qurani sama sekali. Itu bukan ahlul Quran. Ada hadisnya untuk satu ketika. Ya, jadi baca Quran, sholat setiap saat. Kenapa? Dan di dalam sholat itu ada ihdinas syiratal mustaqim kok. Kalau saya minimal 17 kali dalam satu hari minta diberi jalan yang lurus, minta di dalam penjagaan Allah, dimuliakan oleh Allah, disayangi oleh Allah. Rabbi firli warhamni wajburni wadini. Insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Sholat, kumpul orang soleh, insya Allah. Saya pernah memberikan satu pandangan ketika kumpul dengan orang soleh itu, Masya Allah, yang tadinya kita males untuk melakukan amal-amal soleh menjadi semangat. Coba kalau kita di rumah terus, Bu, belum tentu jam segini ini dengan harus mengeluarkan duit untuk sedekah. Belum tentu. Ya, ada sedekah Jumat itu kalau kamu tadi pagi sholat subuh neng masjid. Kalau nggak sholat subuh neng masjid, jam segini ini dompet isi rapat. Ya, tapi karena aku pengajian hari ini mau tidak mau 5.000, 10.000 atau berapapun kita infakkan. Nah, kenapa contohnya 5.000? Ya ben paling sedikit 5.000 gitu kan. Kalau nanti saya contohnya 2.000, nantinya 2.000. Nggak boleh gitu contoh kok. Ibu-ibu infak rakyat 2.000, nantinya 2.000. Coba ibu, kita kasih pengumuman. Bunda-bunda, besok kita ada acara urunan ya, minimal 5.000. Leda urun piro? 5.000, karena ibu-ibu ngendika minimal 5.000. Ambil minimalnya, oke gitu. Kalau nggak pakai minimal, ibu-ibu urunan ya 10.000, nggak lemot tuh 10.000. Tapi kalau saya, ibu-ibu paling tidak infak 2.000 tenang dibuka. Ya, saya bilang lebih. Ini kumpul wong kang soleh. Hari ini di rumah nggak ada kegiatan, mungkin mah nyetok tukang sayur. Tukang sayurnya wis bablas, ini sing ngobrol karo tonggo-tonggo. Tapi karena penjaringan ngaji, alhamdulillah jam segini kita sudah ngaji. Kumpul orang soleh, kita baca Quran yang tadinya nggak semangat, semuanya ada. Maka tombo hati diantaranya kumpul wong kang soleh. Zikrullah, zikir mengi, zikir sepanjang masa, pagi, siang, sore zikir. Zikrullah artinya mengingat Allah. Monggo dengan subhanallah yang sering sama tur, kita akan menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Karena apa? Yang tidak luput hanya Allah. Allah Akbar, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Karena yang top itu hanya Allah. La haula, kita terbebas dari kesombongan karena semua itu hanya dayanya Allah, bukan daya kita. La ilaha illallah, terbebas dari kesyirikan. Insya Allah ketika kita banyak berzikir, hati kita pun akan menjadi cantik. Nah, seperti itu ya, tidak sakit. Nah ini monggo kalau kita nyanyikan, kita ini tuh dihayati betul. Oh iya, kumpul. Nah ini baru saja ngobrol hibah. Saya besok Senin malam itu disuruh ngisi tausiah manten. Tapi sampai sekarang kok saya belum terima undangannya ya Pak D. Yang saya tanya Pak D itu teman haji saya, beliau yang disuruh MC. Maka kan partner, karena beliau memang MC bahasa Jawa. Tapi kebetulan teman haji. Orangnya minta saya yang ngisi munduh mantu. Seninnya kayak tolong dino. Sampai detik ini belum ada undangan. Terus saya bilang gini, Pak D, tiwasan ngaji hari Ahad sore, pengajian haji kita liburkan karena kita merasa Seninnya wis ketemu KB. Ternyata kok denger itu sing diundang dipilihi. Jadi saya karena ngaji, ini karena MC tidak semua. Nah, kenapa saya gibah? Saya jawab seperti yang sering saya sampaikan. Imam Syafi'i berkata, jika kamu punya teman yang akan menggandengmu ke surga, jangan pernah engkau lepaskan. Nah ini teman haji, pemenera diundang ini ya teman gowes, teman haji, wong 42 wae sing inalilah ki wis akeh banget gitu ya. Iya,
pembimbingnya wae Pak Nardi wis innalillah gitu nggih. Iya saya etong kemarin. Ya Allah, yang meninggal itu Bu As, Bu Fatimah, Bu Sumiyong, Bu ini, ada Pak Agus, ada Pak Budi, ada Pak Nardi, ada Mbak Yadi. Ini berarti tunggal kita itu tinggal berapa ya haji? Haji saya yang lama itu kan udah sepo, jadi sudah haji. Lah kok itu wae dipilih. Terus saya ingat, ya Allah, Imam Syafi'i bilang, kalau kamu punya sahabat akhirat, sahabat yang menggantimu ke surga, jangan pernah lepaskan. Kita itu kenal karena manasik, kemudian kita tinggal dalam satu maktab, kita tinggal dalam satu tenda. Mulai itu sudah terjadi puluhan tahun, sekarang disatukan dengan pengajian haji setiap sebulan sekali. Lembaran ewo kok sing ngundang, sing diundangi grup-grupnya sing bacaan ini sing haji itu nggak diundang. Malah ada yang nelpon, kok aku belum dapat undangan. Jangan diundang, saya ngisi pengajian undangan. Tadi pagi Babe Subo dia WA saya, Bun ngapunten undangannya Bunda ya sampai sekarang kelalen belum tak kirim ke. Di situ ngaji ora saya kira gitu ya. Jadi wong kang soleh kumpulono itu akan mempercantik hati. Jangan dilepas. Kalau kita pernah kagol namanya manusia. Ya, saya punya komitmen dengan tadi malamnya saja beli bajigur itu. Pokoknya aku keladuk kono tersinggung, aku ditegur, nek aku tersinggung kono ya tak luli supaya tidak putus. Jangan gini tersinggung berdua mangkat kok hampir sama omahe tersinggung cerita siji ning kono enggak gaduh. Langsung ngopo kowe mau kok ngomong gitu. Iya, Bu, langsung saya telepon. Jenengan iki piye wong mau bar ngobrol ngono saiki kebijakan ngono. Ya Allah, Bun aku lali. Wis to. Wis rampung selesai padang gitu. Itu berteman kalau orang soleh tolong gondeli baik. Oke, ada yang bertanya? Wes. Kurang 10 menit. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebelumnya Bunda mengutarakan ini, Bunda minta maaf sebesar-besarnya karena berhubungan juga dengan penceramah. Ada Bunda mau tanya tadi kan sudah diterangkan sama Ustazah bahwa misal semua kita ini punya hilaf. Ya. Biarpun guru, biarpun anggota jemaah. Ada beberapa kali maaf sekali lagi bukan Bunda kena pintar apa bukan, kebetulan saya mengetahui sesuatu ada Ustazah yang menerangkan ya salah gitu. Itu responlah, saya akan ditanya siapa yang bertanya. Saya memberi kebenaran saya, kiranya dia tidak marahan, dia marah dengan saya gitu, kurang senang. Jadi gimana sebagai kami, sebagai kita lah semua, sebagai jemaah bertanya. Ya sudah, saya diam. Saya pribadi akhirnya saya buka buku, saya share diam-diam dengan beliau. Dia tidak respon, tapi alhamdulillah hari ketiganya muncullah apa yang saya utarakan. Tapi saya sudah merasa jemaah merasa sudah kurang fit lah, karena kita sudah tua. Kalau mungkin masih muda nggak apa-apa ya, Ustazah. Jadi gimana solusinya? Apakah kami supaya jemaah itu wajib bertanya atau tidak? Kalaulah apa wajib kita, kalau dia salah kita tegur. Nah itu minta penjelasan. Jadi kalau untuk selanjutnya Ustazah, terima kasih atas keterangannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat solusi bagi kami semua. Ini masalahnya Bu Neneng itu menggoda hidung. Menggoda hidung apa menggoda iman? Kayak itu. Kayak untuk pengajian Jumat
Coba ini Senin ngomong ngasih bisa batal ini. Menggoda iman gitu. Kalau Ramadan menggoda iman ini. Ya intermezzo, nggak usah tegang-tegang. Bunda, saya matur. Tadi sudah saya singgung juga bahwa di dalam Islam ada adab tata krama untuk menegur, mengoreksi, mengingatkan seseorang. Itu adab. Ada adab penceramah, ada adab pendengar. Kemarin saya datang ketika sendiri, ya Bunda gitu. Kapan-kapan adabnya pendengar itu apa? Ya kalau diceramai meneng, datang lebih dulu, misalnya kan gitu. Ya susah kalian orang banyak, aku sendiri. Makanya di Muntilan itu sampai sekarang malah akhirnya nggak berani Bu. Ceritanya saya itu maaf sekali lagi, biasa on time. Sehingga kalau telat 5 menit saja mesti saya bingungi. Mbak Ella, Mbak Dian, bunyi, saya telepon. Maaf saya macet di ini sampai tak foto mobil-mobil yang geret karena saya tidak terbiasa terlambat. Ini adab sebagai penceramah, tidak gawe bingung. Ada satu wilayah kemarin mengingatkan, Bunda besok tempat kami jam berapa mengingatkan, sudah jelang ini mengingatkan. Ketika saya tanya, kenapa sih kok mengingatkan terus Griseni? Dia bilang, kami pernah ngundang Ustadz tapi Ustadz telat setengah jam. Jangan samakan, aku gak mau. Kenapa kok nggak mau? Sekarang gini, kalau penjenengan mau kredit sesuatu, saya yang punya barang, terus penjenengan pinjam, saya bilang gitu, Neng bayar loh, soalnya aku kapok kaira bayar, mau nggak begitu kan? Nggak mau kan? Setiap orang punya ini masing-masing. Jangan digebiak-uyak, aku kemarin ngundang Ustadz itu mesti telat, jadi saya ikut digerisani terus gitu. Nah ini malah ganggu, dia nyopir, gitu kan? Harus buka WA, harus nerima telepon gitu. Nih, nah ceritanya ini di Muntilan, beda ini malah daerah sini. Ini di Muntilan. Saya itu biasanya tepat waktu. Nah pas jamnya, saya itu masih di lampu merah kurang lebih 100-an meter itu. Saya ditelepon. Terus saya bilang, udah dekat, tenang aja. Saya bilang gitu, dibuka aja, udah dekat. Nah sampai di pengajian ini guyon ibu-ibu. Oke, bunda-bunda yang cantik dan solihah, pernah ada yang terlambat ikut pengajian saya telepon, saya bilang gitu. Terus mereka panitia kerosok, gitu. Jadi saya dengan bahasa saya nggak kasar nggak Pak. Bunda-bunda, pernah ada jamaah saya yang ketika saya sudah mulai ceramah baru datang, baru nyetandar ke motor, baru ini saya telepon, saya gitu. Lah penjenengan kiane, aku telat pisan tok telepon wong jenengan telat bendina ora tak telepon gitu. Ini kan saya pakai bercandaan gitu Bu, supaya suasana kan enggak ngeritik ini. Nah, ini sama tuh etika kita. Ketika sholat, imam boleh ditegur tapi dengan cara yang baik kok. Kita bisa bilang dengan subhanallah. Karena perempuan ada yang berkeyakinan aurat kita dengan tepuk tangan. Tapi orang plok, cuma plok, lagi itu sudah cukup gitu. Nah sekarang kita koreksi. Maaf loh Bunda, koreksi dulu. Ketika aku mengkoreksi, saya tidak bilang mengkritik, mengoreksi. Saya salah, saya dikoreksi, saya marah. Yang koreksi dua tempat. Saya mungkin hatinya terlalu pendek atau terlalu sombong sehingga saya merasa benar kok dikoreksi. Tapi yang mengoreksi, mohon maaf, juga koreksi. Apakah cara saya mengoreksi itu tidak tepat sehingga membuat yang saya koreksi marah? Bahasa itu sangat berpengaruh. Kemarin di Alifah saya juga cerita, Bunda sekedar mengingatkan besok, tadi malam jam berapa mengingatkan saya? Pokoknya aku ngantuk. Bunda mengingatkan besok pagi di Azizah
saya tanggapi dengan baik. Tapi ada orang yang bilang gini, Bunda jangan lupa besok di ini. Lah kata jangan lupa itu nek dirasake sedih. Karena itu kasar. Maaf, yang biasa jadi panitia kalau mengingatkan ustadznya jangan dengan kata jangan lupa. Itu berarti ngatur, mendikte. Tapi mengingatkan. Maaf loh ini. Jadi ayo koreksi bagaimana ketika kita menegur seseorang. Saya naik mobil di sini, ini anak saya rapat dengan pimpinannya di Jakarta pas dia pulang ke sini. Pak, gini loh Pak, kalau saran saya gini, tak jiwet. Iya, saran saya, kamu siapa? Itu bos, kamu bawahan. Pak, jika berkenan saya memberi masukan. Pak, saya sekedar usul, bukan saran. Kalau saran berarti posisimu lebih tinggi. Ini nggak bisa. Saya krit gitu Bu, ya. Ya sering saya kesini diantar ke anak saya, di jalan lagi ngobrol dengan relasi, dengan apa gitu. Udah Pak, boleh. Nanti saya apa kemarin? Ya semacam nasihat, saran gitu. No, Ibu nggak bisa. Terus yang kecil sering bilang susah ngobrol karo ibu. Jadi dia bilang gitu, susah gitu. Ya sudah, saya tegur. Ini nggak boleh dengan orang yang lebih tua kok saya sarankan. Itu nggak bisa gitu dah. Jadi kembali, nih saya nggak nuding siapapun. Ini kritik. Terus mbak yang ikut saya kemarin saya ceritakan juga di Alifah. Ada salah satu pegawai kebun di panti kami sholat apa ini asar tapi bubare bakdia. Ini wong keras jadi saya jawab dulu. Ini orang keras Pak. Assalamualaikum Ibu. Nggih Ibu. Ada Pak Bambang di rumah sudah siap, saya baru ngisi tausiah Ibu. Nanti sebentar lagi saya cek. Nggih, ada Pak Bambang di rumah. Nggih. Matur nuwun Ibu. Nggih. Assalamualaikum. Ini dulu mantan istri Kapolres. Kan pimpinan Bu. Wah, kalau telepon bla bla bla. Wes, Bali. Bapak yang ditegur sholat tadi marah. Akhirnya mbak yang ikut saya gini, Bu, kau nggak mau kalau disuruh ngasih masukan Pak Narjono, namanya Pak Narjono. Kenapa mbak? Marah itu dengan saya. Lah, wong takon bilang wite terong dijabuti, diganti sing anyar mboten kula mboten wani. Lah ngopo? Marah kali kula. Lah marahi ngopo? Wingi kula luruhi mosok salat sunah 2 rakaat sabubare asar. Kan mboten enten salat asar ini. Landuk Cahayu. Ya ora ngono kuwi. Umurmu piro Pak Narjono sepuh. Mungkin pertama dia tidak yakin dengan ilmumu. Udah yakin. Yang kedua mungkin Pak Narjono di lingkungannya terbiasa kayak gitu. Coba itu ibu yang memberi masukan, Pak ini mungkin bisa. Kalau kamu nggak berani dan kamu lihat kesalahan, kamu kan tinggal bilang. Nanti pas ibu kumpul KKB tak kultumi dengan anak-anak mungkin masuk. Atau pas pengajian bulanan, yuk Aziza kapan-kapan ngaji nenggonku. Ya, Sabtu Minggu terakhir. Ya, kemarin dari Condong Catur, Bu Nini CS, Soto Kudus, 2 bis. Ya, 60 orang. Ya, 2 bis ke sana. Ternyata minta disiapin makan sekalian. Ya nggak apa-apa dia baksos terus ini minta disiapin makan untuk 2 bis. Itu jadi ke pantainya nggak usah bawa makanan gitu. Ini cerita saja. Nggak gitu caranya Nduk. Kamu bisa memberi masukan ustadznya. Biar besok yang negur ustadznya. Karena apa? Karena memberi masukan itu nggak gampang. Bisa jadi yang beri itu malah marah. Oleh karena itu Allah menjajarkan watawasau bil haq dengan watawasau bis sabr.
ngajak berbuat baik itu butuh kesabaran. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi kita ketika yang kita koreksi duka, kita koreksi diri juga. Aja aku mau salah ya leku. Ini kok dia dadine marah. Lah kalau terpaksa, mohon maaf, judulnya sudah ketemu kita benar. Judulnya ketemu kita benar. Saya sudah menegur dengan cara yang benar, dengan santun. Orang ngerti wong akeh marah ya wis ben iki bener minat ditegur yang wong akeh marah. Kecuali sederhana kalau saya kemarin itu tadi, Bunda Wafa, oh iya Wafa gitu itu kan. Kebetulan saya modelnya ya orangnya ngono kuwi gitu ya. Jadi saya alhamdulillah gitu aja. Nah, Bunda kalau terpaksanya kita sudah benar, kok dia tetap marah kemarin untuk jawab pertanyaan, karena ini kemarin juga sekedar pertanyaan terakhir ya. Saya jawab, saya keluarkan ayat ini, surat Ar-Rum ayat 60. Fasbir innaka wa'daullahi haqqu, maka bersabarlah engkau, sungguh janji Allah itu benar atau hak. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran yang kamu bawa itu menggelisahkan jiwamu. Rasa susah, daerah belum yo wis, tugasku aku wis mengingatkan. Iya, saya kemarin jadi GR ditanya, dan isi Bunda ini kebuak semua tekan buri-buri. Terus saya tanya, kenapa? Iya, karena Bunda ini kalau menerangkan selalu endingnya dikasih ini loh, ayat tek, jadi nggak bisa disangkal. Dan jangan bantah, karena ini ayat sudah saya keluarkan ya. Kalau tadi ngomong gini-gini, saya tutup dengan iki loh ayatnya. Ya, jangan menggelisahkan jiwamu jika orang yang kita nasihati, orang yang kita beri masukan tidak mau menerima kebenaran yang kita bawa. Gitu gitu ya. Ya sudah, tugas gue serampung. Sesuai ditekoni Allah. Kamu lihat kemungkaran, kenapa kamu diam saja? Aku wis ngelengke kok dhek semua gitu ya. Bilang ke Allah ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya Bunda? Ada? Semenit ya. Assalamualaikum. Dok, itu nasi sudah datang katanya. Tolong kalau sudah diterima difoto, terus dikirim ke ibu, nanti ibu yang ngirim ke Bu Naryo. Gitu ya. Assalamualaikum. Nah, ini kalau anak enduk. Waalaikumsalam. Ketika kita memberikan ketika kita memberikan atau saran kemudian orang itu menjawab, aku ki ketoke, maaf pakai bahasa Jawa, aku ki ketoke ngarepku yang ini ngomongi, tapi hatiku baik. Padahal ada pernyataan dari hati, saya mengutip ya, beliau mengatakan bahwa apa yang ada di dalam hati itu ya, apa yang keluar itu apa yang ada di dalam hati. Kalau teko isi roti keluar, teko isi air itu keluar air putih. Apakah orang seperti itu termasuk orang munafik? Demikian Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kau ucapkan adalah apa yang kau pikirkan. Apa yang kau lakukan adalah apa yang kau niatkan, gitu ya. Jadi yang sudah dipikirkan ini mesti terus menculut gitu. Apa yang kau ucapkan adalah yang kau pikirkan. Tapi apa yang kau lakukan adalah apa yang kau niatkan, pokoknya jadi digodok di sini, kemudian itu keluar. Saya tidak mudah untuk berkata munafik, karena akan saya kolaborasi dengan yang namanya watak. Ada orang alus, rung mesti apik. Neng ada orang apik, rung mesti alus. Ini cuma ngomong alus loh, bukan berarti. Ada orang bilang begini, misal, bosnya halus, tapi sengkring ya, lengan dikoke halus, itu, neng dirasanya mak jelek, gitu. Tapi ada orang yang ketoknya tes gitu, tapi kok enak aja. Nah, saya berkesimpulan gini, kecerdasan mengemas apa yang ada di hati itu perlu belajar pelan-pelan. Bagaimana orang bisa mengetahui hati kita baik kalau tidak kita
bungkus dengan kebaikan. Maka ketika bungkus ini belum baik, kita harus menata diri untuk membungkusnya lebih baik. Jadi belum sampai pada simpulan mesti wong elek. Bisa, maaf, lingkungan. Saya berhadapan dengan orang atau anak banyak. Dia berasal dari wilayah tertentu, lingkungan tertentu. Ternyata hati dia memang baik kok. Tapi dia ngomongnya Masya Allah. Ini Masya Allah, karena apa? Terbentuk oleh lingkungan. Akhirnya saya berkata, nah pelan-pelan dirubah. Pelan-pelan dirubah. Harus begini, harus begini. Ini bisa Bu. Ya, jadi tidak mudah saya simpulkan sebagai munafik. Karena memang bisa jadi dia orang baik. Ya, kemasannya itu salah karena lingkungan. Ternyata ngelok ke wong ki biasa ning ngene dhek. Ternyata muni kasar ki biasa di tempat dia. Padahal dia nggak kasar gitu. Ya, gini. Ada orang bawa pisang ke rumahnya karena dia bisa sembrono. Bukan le tuku ning dine, le nyolong ning di mau ngono kuwi. Itu kan jadi misi gitu ya. Tapi ya mau gimana wong dia lingkungannya seperti itu. Terus ini, makanya ketika kita rihlah, kemudian pengajian saya di jalan itu tentang bercanda yang berlebihan, saya berkata, dalam bercanda pilihlah kemasan kalimat yang bagus. Ya Allah, lama nggak ketemu penjenengan saiki gendit banget gitu ya. Jangkal kan itu? Ya, jadi sekarang Masya Allah penyanyi ketok gendit banget itu. Masya Allah. Lah ini gendit itu kan konotasinya cewek nakal. Iya kan? Cewek nakal. Kalau lama nggak ketemu, wah ayu semeringah itu kan bagus ya. Gendit banget ya, yuk, duh gitu. Nah ini karena dia tidak terbiasa. Maaf, ya mau tekan semono gitu. Ini nih gitu. Saya pernah kan kemarin juga saya pakai contoh. Ketika orang telepon nggak saya tanggapi, dia bilang sombong banget ditelepon ra diangkat. Kenapa harus sombong banget? Kamu pakai kata sibuk banget itu lebih baik. Sibuk kok saiki. Kalau aku telepon kok jarang diangkat, itu kan lebih konotasinya baik. Tapi ketika sombong banget itu kan nilainya jadi turut gitu ya. Jadi untuk melabeli munafik kita harus selami dulu, betulkah dia munafik atau sekedar itu kemasan. Kata Akim benar, aku juga bilang begitu. Apa yang muncul adalah apa yang kau pikirkan. Tapi ternyata tidak semuanya. Karena katanya loh, di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Omong edan-edannya ini malah juga itu jiwanya nggak sehat, tapi badannya kuat. Ya, dia melaku ngalor ngidul kepada jadi tidak semuanya menjadi benar. Ada sesuatu yang ya, itu kan slogannya kan olahraga loh. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Lah kayak ini badannya sehat, jiwanya nggak karu-karuan itu. Ya itu intermezzo saja. Bunda-bunda itu cukup, sudah lebih ya. Ya, itu saja. Terima kasih Bunda untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya doa Bunda. Moga Bunda-bunda kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbi firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma tim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bil khair, wahtim lana bil husnil khatimah, wahtim lana bil qawli la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah Dat yang Maha Pengampun. Ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, ya Rabb, Dat yang ampunannya tidak terbatas, ampunilah kami, ampunilah pendamping hidup dan anak keturunan kami, ampuni saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, teman sejawat kami yang pernah berbuat baik kepada kami maupun yang pernah melukai hati dan perasaan kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Dat yang membolak-balikkan hati, luruskanlah hati kami dalam petunjuk-Mu. Ya Allah, Dat yang menjaga hati kami, terus dan terus hamba memohon kepada-Mu, jagalah hati kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jauhkanlah hati dan pikiran kami dari sifat riya, hasad maupun hasud, iri dengki, takabur, ujub, pemarah, ghibah, kufur nikmat dan sejenisnya. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon kepadamu kepentingan jiwa dan kebersihan hati, karena sungguh kami yakin kebersihan hati kami adalah pangkal kebagusan ibadah kami, pangkal kebagusan akhlak kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami jika selama ini rasa syukur kami belum cukup untuk menerima segala bentuk kenikmatan. Amarah kami sering muncul dengan tidak ridhonya atas segala yang telah Engkau gariskan untukku. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami jika sering terselip iri hati dan dengki terhadap kenikmatan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami. Ampuni kami jika sering muncul kalimat-kalimat kotor dalam diri kami sebagai wujud tidak terima dengan kenikmatan yang Kau berikan kepada orang lain. Ampuni kami ya Allah, sungguh jika Engkau tidak mengampuni, kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah, ya Rabb, jika hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Jika ada saudara-saudara kami yang berkekurangan, maka cukupkanlah dengan maha kaya-Mu. Dan jika hari ini ada saudara-saudara kami yang kebingungan, karuniakanlah petunjuk-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang saya hormati, demikian yang saya haturkan. Banyak salam mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.